Bab pertama buku Irreplaceable mengajak kita berhenti menerima begitu saja semua kabar mengenai kecerdasan artifisial. Pascal Bornet memulai dari kenyataan bahwa teknologi ini telah hadir dalam kehidupan, pekerjaan, dan interaksi sehari-hari. Namun, keberadaannya juga dikelilingi oleh kegemparan, tajuk berita, kesalahpahaman, dan setengah kebenaran. Karena itu, bab ini berfungsi sebagai landasan, memisahkan fakta dari fiksi sebelum pembaca memasuki kerangka irreplaceable pada bagian-bagian selanjutnya. Kita akan menelusuri 10 rumor yang dipilih penulis. Setiap rumor diberi putusan yang tegas, salah, benar, atau tergantung pada pilihan manusia. Perjalanan ini bukan sekadar mengoreksi anggapan. Ia mengarahkan perhatian pada 3 pertanyaan besar. Bagaimana kita beradaptasi terhadap pengaruh kecerdasan artifisial? Apa perbedaan mendasar antara kecerdasan mesin dan manusia? Serta bagaimana teknologi ini membentuk masyarakat, usaha, anak-anak, dan kemanusiaan. Seluruh jawaban tetap berakar pada uraian dan contoh yang diberikan penulis dalam bab ini. Untuk memulai, mari melihat peta keseluruhan bab dan pesan yang menyatukan ke-10 rumor tersebut. Tujuan bab ini adalah menata ulang cara kita memandang kecerdasan artifisial. Penulis tidak memulai dengan uraian teknis, melainkan dengan 10 rumor yang sudah beredar luas. Cara ini penting karena keputusan kita sering dibentuk bukan oleh fakta, tetapi oleh ketakutan, kekaguman, atau kebiasaan yang tidak diperiksa. Isi bab bergerak dalam 4 wilayah. Pertama, pengaruh kecerdasan artifisial terhadap kehidupan dan pekerjaan. Kedua, kehususan kecerdasan mesin dibandingkan kecerdasan manusia. Ketiga, dampaknya bagi masyarakat dan dunia usaha. Keempat, masa depan anak-anak dan kemanusiaan. 3 pesan menyatukan seluruh pembahasan. Kita perlu memisahkan fakta dari fiksi, mengenali bahwa mesin dan manusia memiliki kekuatan yang berbeda, lalu memastikan bahwa nilai serta tanggung jawab manusia tetap menjadi pengarah. Dengan demikian, menjadi tak tergantikan bukan berarti menolak teknologi atau berusaha mengalahkan mesin pada wilayah yang menjadi keunggulannya. Maknanya adalah memakai teknologi secara sadar sambil memperkuat kreativitas, empati, kepemimpinan, penilaian, hubungan, dan tujuan hidup. Ke-10 rumor beserta putusan penulis memberi kita peta untuk mengikuti perjalanan gagasan ini. 10 rumor ini memperlihatkan struktur utuh bab 01. 4 rumor pertama berbicara tentang adaptasi terhadap pengaruh kecerdasan artifisial. Penulis menolak anggapan bahwa teknologi hanya penting bagi peminat teknologi, bahwa manusia harus meniru sifat mesin, dan bahwa memakai alat cerdas merupakan kecurangan. Namun ia membenarkan bahwa pekerjaan memang memiliki masa kedaluarsa, sehingga fokus perlu berpindah dari mempertahankan jabatan menuju kemampuan yang lentur. Rumor kelima dan keenam membahas kehususan kecerdasan artifisial. Kecerdasan mesin tidak sama dengan kecerdasan manusia. Dan keluaran yang tampak kreatif tidak berarti mesin memiliki niat, emosi, atau pengalaman. Rumor ke-7 dan ke-8 menempatkan teknologi dalam masyarakat dan usaha. Risiko utama berasal dari manusia yang membangun dan memakainya, sementara perusahaan yang menolak modernisasi menghadapi umur yang terbatas. 2 rumor terakhir mengarahkan perhatian kepada anak-anak dan kemanusiaan. Perlindungan, keseimbangan, bimbingan, dan literasi digital dibutuhkan. Apakah dunia menjadi kurang manusiawi pada akhirnya bergantung pada pilihan kita? Perjalanan dimulai dari rumor pertama. Teknologi ini ternyata telah tertanam dalam hampir seluruh ritme kehidupan. Putusan untuk rumor pertama adalah salah. Kecerdasan artifisial bukan hanya penting bagi peminat teknologi atau orang yang bekerja di bidang teknologi. Penulis menunjukkan bahwa ketergantungan kita sudah tumbuh jauh ke dalam kehidupan sehari-hari, sering tanpa kita sadari. Sejak pagi,
pengatur suhu rumah dapat menyesuaikan temperatur. Dalam perjalanan, penunjuk arah memperbarui rute menurut lalu lintas, sementara kendaraan memiliki pengendali laju adaptif, parkir otomatis, dan peringatan pemeliharaan. Ketika bekerja, koreksi tulisan, saran ungkapan, terjemahan, penyaring pesan sampah, serta penghilang kebisingan membantu komunikasi. Platform perjalanan menawarkan penerbangan dan hotel, sedangkan sistem pada pesawat membantu mengoptimalkan rute. Di rumah, rekomendasi musik dan film, oven, mesin cuci, penyedot debu, serta pelacak kebugaran juga memakai kecerdasan mesin. Cakupannya bahkan lebih besar, rantai pasok, perbankan, dan rumah sakit bergantung pada sistem tersebut. Kehadiran yang menyeluruh ini menimbulkan pertanyaan mengenai pendelegasian keputusan, keselamatan, dan dampak jika sistem berhenti. Karena itu, semua orang perlu sadar dan bertanggung jawab. Kesadaran ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah manusia harus semakin menyerupai mesin agar berhasil? Rumor kedua juga dinyatakan salah. Selama ini banyak orang diajarkan bahwa keberhasilan menuntut kemampuan menghitung, fokus tanpa henti, bekerja sepanjang waktu, dan menjadi pekerja superproduktif. Pemimpin perusahaan rintisan yang kelelahan sering dikagumi, sementara waktu untuk diri sendiri menimbulkan rasa bersalah. Menurut penulis, kemajuan kecerdasan artifisial membuat mentalitas itu menjadi usang. Jika mesin unggul dalam kecepatan, ketekunan, dan pengolahan data, manusia tidak memperoleh keunggulan dengan menirunya. Justru untuk menghindari ketidakrelevanan, kita perlu menjadi lebih manusiawi, bukan lebih menyerupai mesin. Penulis menyoroti kreativitas, penjelajahan gagasan yang tidak lazim, hubungan mendalam, empati, kepemimpinan, dan kemampuan mendengarkan. Kekuatan-kekuatan inilah yang tidak dapat disalin dengan mudah oleh teknologi. Kerjasama yang benar lahir ketika manusia dan mesin membawa keunggulan yang berbeda, bukan ketika manusia memusatkan seluruh tenaga pada kemampuan yang sudah dilakukan mesin dengan lebih baik. Rumor ini mengubah ukuran keberhasilan, bukan seberapa lama kita bekerja seperti mesin, melainkan seberapa kuat kita mengembangkan kualitas manusia. Perubahan cara memandang kemampuan juga perlu diikuti perubahan sikap terhadap penggunaan alat cerdas di tempat kerja dan sekolah. Rumor ketiga menyatakan bahwa memakai kecerdasan artifisial dalam pekerjaan atau sekolah adalah kecurangan. Putusan penulis, salah. Ada anggapan tidak tertulis bahwa menggunakan alat seperti ChatGPT atau penerjemah otomatis berarti seseorang tidak melakukan pekerjaan secara benar. Penulis meminta kita meninggalkan anggapan tersebut. Pemakaian alat secara cerdas tidak mengurangi nilai pekerjaan, justru menunjukkan kecakapan dalam memilih cara yang lebih efektif. Ia membandingkan kecerdasan artifisial dengan listrik, internet, dan api. Kita tidak lagi merasa perlu menjelaskan bahwa kue dibuat dengan api atau listrik. Demikian pula, ketika teknologi ini telah menyatu dalam pekerjaan, penggunaannya akan menjadi bagian yang tersirat dari pencapaian. Perubahan ini menuntut pergeseran cara berpikir dan budaya. Para pengelola perlu memimpin perubahan dengan mendorong tim menggunakan alat yang memperkuat bakat mereka secara terbuka. Organisasi yang maju tidak menyembunyikan keunggulan teknologi, melainkan memasukkannya ke dalam budaya kerja. Sebaliknya, kebanggaan pada kerja manusia murni tanpa bantuan alat akan kehilangan relevansi. Namun, penerimaan alat tidak menghapus tanggung jawab manusia. Kita masih perlu memahami kemampuan dan keterbatasannya. Hal itu menjadi sangat penting karena pekerjaan memang akan berubah dan dapat menghilang. Berbeda dari 3 rumor sebelumnya, rumor keempat dinyatakan benar. Pekerjaan kita memiliki masa kedaluarsa. Penulis tidak menyajikannya sebagai ramalan kehancuran, melainkan kenyataan yang perlu diantisipasi. Peran, tugas,
dan keahlian yang hari ini terasa aman berada dalam waktu pinjaman. Tanggapan yang disarankan bukan mempertahankan jabatan, melainkan mengalihkan perhatian dari keamanan pekerjaan menuju kelenturan kemampuan. Judul pekerjaan hanyalah tulisan pada selembar kertas, sedangkan kemampuan tetap bersama kita. Karena itu, investasi terbaik bagi masa depan adalah memperbarui kemampuan. Kita perlu memahami apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan teknologi, lalu memperkuat kreativitas sejati, kecerdasan emosional, dan wawasan strategis. Dalam hubungan ini, kecerdasan artifisial bukan pesaing, tetapi mitra. Ia dapat mengambil tugas rutin sehingga manusia berfokus pada tim, pemikiran strategis, kreativitas, dan pelanggan. Teknologi juga memperluas daya manusia, misalnya membantu dokter menyelamatkan lebih banyak nyawa atau analis membaca jutaan halaman dengan cepat. Peringatan penulis sangat jelas. Bukan teknologinya sendiri, melainkan seseorang yang menggunakannya lebih baik, yang dapat mengambil peran kita. Untuk memperdalamnya, kita perlu memahami mengapa kecerdasan mesin dan manusia sebenarnya bukan jenis kecerdasan yang sama. Rumor kelima dinyatakan salah karena kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia merupakan dua jenis kecerdasan yang pada dasarnya berbeda, walaupun beberapa fungsinya dapat bertumpang tindih. Penulis menyederhanakan pengertian kecerdasan artifisial sebagai simulasi kecerdasan manusia dalam mesin. Mesin dirancang untuk berpikir, belajar, berbicara, berinteraksi dengan lingkungan, memecahkan masalah, mengambil keputusan, mengolah bahasa, menerima informasi indrawi, dan melakukan tindakan yang rumit. Perbedaannya dijelaskan melalui dua seniman. Sofia, seniman manusia, melukis berdasarkan campuran emosi, ingatan, pengalaman, suasana hati, dan pandangan pribadinya. Ketika melukis matahari terbenam, ia dapat mengingat liburan yang berkesan. Karyanya menjadi jendela menuju jiwa dan kisah hidupnya. Artie, seniman mesin, menganalisis ribuan gambar matahari terbenam, menghitung warna yang lazim, pola awan, dan letak matahari. Dengan lebih banyak data, hasilnya membaik. Namun Artie tidak merasakan hangatnya petang dan tidak mengingat pengalaman. Ia menghitung dan menjalankan pola. Jadi, kecerdasan manusia kaya, emosional, dan berdasarkan pengalaman. Kecerdasan mesin kuat, tepat, serta digerakkan data dan petunjuk. Perbedaan ini akan kita uraikan lebih sistematis melalui sebuah matriks perbandingan. Bagian pertama matriks membandingkan 4 dimensi. Dari sisi asal dan perkembangan, kecerdasan artifisial diciptakan serta dirancang manusia berdasarkan algoritma dan data. Perkembangannya terjadi melalui pembaruan algoritma dan penambahan data. Kecerdasan manusia merupakan hasil evolusi selama jutaan tahun dan dibentuk oleh genetika, pengasuhan, serta pengalaman. Dari sisi belajar, mesin mempelajari himpunan data besar melalui algoritma dan dapat menguasai bidang yang sempit dengan cepat jika datanya memadai. Manusia belajar dari pengalaman, pengajaran, dan pengamatan. Prosesnya lebih luas serta mampu memahami konteks di luar data. Pada dimensi emosi dan kesadaran, mesin tidak memiliki emosi, kesadaran, keinginan, atau pengalaman subjektif. Keputusannya bersandar pada logika dan algoritma. Manusia secara melekat memiliki emosi dan kesadaran. Perasaan, keinginan, serta intuisi ikut memengaruhi keputusan. Dalam generalisasi, sebagian besar sistem bersifat sempit atau khusus pada bidang tertentu, meskipun terdapat model yang lebih umum. Manusia mampu menyesuaikan diri pada beragam tugas dan memindahkan pengetahuan antar bidang. 4 perbedaan ini menjelaskan mengapa kemiripan keluaran tidak berarti kesamaan jenis kecerdasan. Perbandingan kemudian berlanjut pada kreativitas, interaksi, etika, prasangka, dan keterbatasan.
Perbandingan ini juga memperlihatkan perbedaan pada 5 aspek yang diringkas menjadi 4 baris. Dalam kreativitas, mesin dapat menghasilkan keluaran yang tampak baru berdasarkan data dan pemrograman, tetapi tidak mencipta melalui imajinasi yang disengaja. Manusia mampu menghasilkan seni, musik, serta pemecahan baru yang digerakkan oleh emosi dan pemikiran abstrak. Dalam interaksi dengan lingkungan, mesin memakai algoritma yang telah ditetapkan dan data sensor. Manusia berinteraksi terus-menerus melalui informasi indrawi, pengalaman, dan tanggapan emosional. Pada etika dan moral, mesin tidak memiliki etika bawaan. Perilaku etisnya berasal dari pemrograman manusia. Manusia memiliki kemampuan menalar secara etis yang dibentuk oleh budaya, pengasuhan, dan pengalaman. Keduanya dapat memiliki prasangka, tetapi sumber dan tanggapannya berbeda. Mesin mewarisi bias dari data dan pemrograman yang dapat menghasilkan simpulan tidak tepat atau tidak adil. Manusia rentan terhadap bias kognitif akibat pengalaman, budaya, dan emosi, namun mampu mengenalinya melalui perenungan serta pendidikan. Terakhir, mesin dibatasi algoritma, data, dan daya hitung. Ia mengolah informasi tanpa memahami. Manusia sangat luas, tetapi dapat dipengaruhi bias, emosi, kelebihan beban, dan batas fisik. Semua perbedaan tersebut menjelaskan mengapa keluaran mesin yang tampak kreatif tetap berbeda dari kreativitas manusia. Rumor keenam juga dinyatakan salah. Ketika sebuah sistem menghasilkan puisi, jawabannya dapat terlihat cerdas, kreatif, dan hampir menyerupai manusia. Penulis membandingkannya dengan trik pesulap dan seekor burung beo yang sangat terlatih. Burung itu menghafal jutaan ungkapan. Jika mendengar salam, ia memberi jawaban yang sering mengikuti salam tersebut, bukan karena memahami atau peduli. Model generatif bekerja serupa. Dari data yang sangat besar, sistem memprediksi kata atau ungkapan berikutnya yang paling mungkin. Kemampuan ini tidak membuktikan pemahaman, emosi, atau kesadaran. Bahkan pola dapat tercampur secara keliru dan menghasilkan halusinasi, yaitu jawaban yang salah secara fakta, tidak sesuai konteks, atau ganjil. Karena itu, keluaran perlu dinilai dengan pikiran kritis dan tidak diterima begitu saja. Dalam kreativitas, penulis membedakan 3 hal. Pertama, rekombinasi bukan kebaruan mendasar. Mesin mencampur unsur yang telah dipelajari. Kedua, peniruan bukan niat. Keluaran tidak didorong maksud untuk menyampaikan emosi atau cerita. Ketiga, mesin tidak memiliki pengalaman dan bobot emosional. Jadi, hasilnya dapat tampak kreatif, tetapi prosesnya berbeda dari kreativitas manusia yang kaya dan berlapis. Keterbatasan ini kemudian membawa kita pada pertanyaan tentang risiko. Apakah mesin akan membangkang dan menghancurkan manusia? Rumor ketujuh dinyatakan salah. Risiko utama berasal dari manusia, bukan dari kecerdasan artifisial itu sendiri. Kisah robot pembunuh lebih dekat pada dramatisasi dan cerita peringatan daripada ramalan. Penulis memakai perumpamaan pisau. Pisau berguna untuk memasak, tetapi dapat membunuh jika digunakan dengan niat yang salah. Demikian pula, teknologi tidak baik atau buruk dengan sendirinya. Hasilnya bergantung pada cara manusia membangun dan memakainya. Jika suatu hari sistem membangkang, hal itu terjadi karena manusia sebelumnya memberinya kemampuan tersebut. Karena itu, tanggung jawab berada pada bahu manusia. Penulis meyakini munculnya kecerdasan super sangat mungkin dan masalah yang belum diperkirakan akan terjadi. Regulasi global diperlukan, tetapi lebih sulit daripada mengawasi teknologi nuklir karena pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan secara tersembunyi. Meskipun demikian, ia tetap optimistis. Kecerdasan artifisial digambarkan seperti anak yang belajar dari manusia serta mewarisi bias, kecerdasan, dan kemampuan kita. Sebelum menjadi lebih otonom,
manusia harus mengajarkan tanggung jawab, akuntabilitas, kepercayaan, etika, dan nilai, termasuk kemampuan menolak pengaruh yang merugikan. Semua orang memiliki peran dalam pendidikan ini. Tanggung jawab yang sama juga berlaku bagi perusahaan yang menghadapi keharusan untuk berubah. Rumor ke-8 dinyatakan benar. Membayangkan usaha bertahan tanpa kecerdasan artifisial disamakan penulis dengan membayangkan usaha berjalan tanpa listrik. Modernisasi menjadi syarat kelangsungan hidup, sebab perubahan teknologi dan gangguan pasar bergerak cepat. Prinsipnya sederhana, beradaptasi atau menghadapi kepunahan. Jika sebuah perusahaan tidak segera bergerak, para pesaingnya akan melakukannya. Namun, penulis juga menolak gagasan bahwa teknologi adalah obat tunggal bagi semua masalah. Ia hanyalah alat, seperti mesin pembuat kopi yang canggih. Tanpa peracik yang memahami cara memakai, memelihara, dan menciptakan pilihan sesuai kebutuhan pelanggan, mesin tersebut hanya menjadi peralatan mahal. Kecerdasan artifisial dapat mengolah data dan mengotomatiskan tugas dengan sangat efisien, tetapi manusia tetap diperlukan untuk menafsirkan data, menyelaraskan keputusan dengan visi serta etika, dan menambahkan kreativitas, intuisi, serta pemikiran strategis. Transformasi tidak terjadi semalam sehingga harus dimulai segera. Teknologi memperkuat apa yang sudah ada. Proses dan budaya yang buruk akan makin terlihat, sedangkan fondasi yang kuat dapat mencapai efisiensi baru. Pendekatan yang ditawarkan buku bersifat menyeluruh, menggabungkan teknologi, kemampuan manusia, kemampuan beradaptasi, etika, dan kepercayaan agar perusahaan bukan sekadar mengurangi biaya, tetapi mengubah operasi serta keputusan dan menciptakan nilai baru. Rumor ke-9 dinyatakan benar, tetapi perlindungan yang dimaksud bukan menutup akses atau memperlakukan kecerdasan artifisial sebagai ancaman yang harus dijauhkan. Penulis menggambarkannya sebagai tetangga baru yang perlu dikenali. Kekhawatiran orang tua dapat dipahami, anak mungkin terlalu bergantung pada teknologi atau dikalahkan olehnya. Namun, sudut pandang lain memperlihatkan teknologi sebagai tutor luar biasa yang selalu tersedia, sangat sabar, memiliki pengetahuan luas, dan dapat menyesuaikan pembelajaran dengan laju setiap anak. Ia dapat membantu mempelajari bahasa, memahami fisika, atau menjelajahi alam semesta. Kuncinya adalah keseimbangan dan bimbingan. Orang dewasa tidak boleh menyerahkan perangkat lalu membiarkan teknologi mengambil alih pengasuhan. Anak perlu dibimbing agar menggunakan alat secara bertanggung jawab, mempertanyakan informasi yang diberikan, dan memakainya untuk belajar, bukan hanya untuk hiburan tanpa batas. Penulis menekankan literasi digital, pemahaman tentang cara kerja teknologi, manfaatnya, dan keterbatasannya. Tujuannya adalah mempersiapkan anak menghadapi masa depan ketika kecerdasan artifisial menjadi salah satu alat dalam perlengkapan mereka. Betapapun kuatnya alat itu, nilainya tetap tidak sebanding dengan pikiran manusia yang ingin tahu, kreatif, dan dibimbing dengan baik. Perlindungan anak akhirnya membawa kita pada pertanyaan terluas. Apakah teknologi akan membuat dunia kehilangan kemanusiaannya? Putusan rumor ke-10 bukan sekadar benar atau salah, melainkan tergantung pada Anda. Penulis membandingkan dunia digital dan kecerdasan artifisial dengan makanan. Kesehatan bergantung pada apa yang kita konsumsi. Produsen makanan menambahkan gula atau penguat rasa agar produk sulit ditolak. Perusahaan teknologi memakai cara serupa untuk membuat orang bertahan lebih lama pada media sosial, permainan, dan aplikasi agar lebih banyak iklan dapat ditampilkan. Dampaknya sama, otak terus menginginkan lebih. Regulasi membantu, tetapi tidak dapat menggantikan pilihan pribadi. Pemakaian yang merugikan dapat menimbulkan obesitas digital, yaitu keterikatan yang membuat manusia kehilangan hubungan dengan alam dan dengan dirinya sendiri. Selain itu, ketika mesin mengambil tugas yang dahulu menjadi sumber keahlian dan makna,
manusia harus menemukan kembali tujuan hidup. Teknologi dapat menjawab hampir semua pertanyaan, tetapi tidak dapat menentukan tujuan hidup seseorang. Manusia perlu unggul dalam mengajukan pertanyaan yang tepat. Tujuan dapat bergeser dari pelaksanaan tugas menuju hubungan, ekspresi seni, kepemimpinan etis, dan pertumbuhan pribadi. Kenyamanan juga mengandung risiko kemalasan berpikir, hilangnya sentuhan pribadi, dan keputusan etis tanpa emosi manusia. Karena itu, masa depan yang manusiawi bukan hasil otomatis. Ia ditentukan oleh perhatian, pilihan, dan tindakan kita. Bab 01 menutup 10 rumor dengan satu panggilan untuk refleksi dan tindakan. Pertama, kita perlu sadar bahwa kecerdasan artifisial telah hadir di hampir seluruh kehidupan. Karena ketergantungan itu nyata, pemahaman dan tanggung jawab bukan lagi urusan kelompok teknologi. Kedua, kita perlu adaptif. Pekerjaan dan tugas akan berubah, sehingga energi sebaiknya diarahkan pada kemampuan yang lentur, pemahaman terhadap teknologi, dan kemauan bermitra dengannya. Ketiga, kita perlu semakin manusiawi. Mesin dan manusia memiliki jenis kecerdasan berbeda. Mesin unggul dalam pengolahan pola, data, dan pelaksanaan, tetapi tidak memiliki emosi, pengalaman, kesadaran, niat kreatif, atau etika bawaan. Kreativitas, empati, kepemimpinan, penilaian, hubungan, dan tujuan hidup menjadi sumber keunggulan manusia. Keempat, kita perlu bertanggung jawab. Risiko bergantung pada manusia yang membangun, memakai, mengatur, dan membimbing teknologi. Dunia usaha harus berubah tanpa menganggap teknologi sebagai obat tunggal. Anak-anak perlu dilindungi melalui keseimbangan, literasi, dan bimbingan. Pada akhirnya, apakah dunia menjadi kurang manusiawi bergantung pada pilihan kita? Kecerdasan artifisial dapat memperbesar kemampuan, tetapi manusialah yang menentukan arah. Itulah landasan untuk menjadi tak tergantikan, bukan mengalahkan mesin, melainkan memastikan bahwa teknologi memperkuat, bukan mengikis, kemanusiaan.